kenapa gemit itu baptis pakai cara percik. Orang lain silam, tapi kok kita pun percik? Nah, itu pertanyaan biasa begitu. Jawabannya gampang saja. Pertama, kita memahami bahwa tidak ada baptisan yang menyelamatkan. Tidak ada. Tidak ada satupun baptisan yang menyelamatkan. Karena itu kalau ada orang dari luar gemit, dia masuk di gemit, kalau dia sudah dibaptis, tidak akan pernah orang pendeta-pendeta gemit baptis ulang. Tidak lagi. Tapi jangan yang kita pungu. Kita pun kalau suka luar dari sini pi tampar lain, dong bilang kita pun salah semua. Jadi mesti ulang dibaptis. Pak Pendeta, Alkitab itu kan tulis bahwa baptis itu pakai kata dasar bapto, kata kerja baptiso yang artinya menyelamkan. Oh betul. Betul sekali. Koma. Tapi yang dimaksud dengan menyelamkan adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan selamkanlah mereka dalam nama, bukan selamkan dalam air. Selamkan dalam nama, bukan selamkan dalam air. Selamkan dalam nama Bapa berarti kepada mereka diberi perjanjian anugerah. Selamkan dalam nama anak berarti mereka mati bersama-sama dalam kematian anak, tetapi kemudian dibangkitkan dalam kebangkitan anak. Diselamkan dalam nama Roh Kudus berarti kepada mereka diberi hidup baru tiap-tiap hari. Jadi bukan selam dalam air, selam dalam nama. Lalu kenapa Pak dong pakai percik? Yo, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 kasih tahu yang baik. Kalau mulai dari Matius pasal 3 ayat 11 tadi dia kasih tahu, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia yang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku akan membaptis kamu dengan roh. Ini menunjukkan bahwa baptisan air adalah lambang dari baptisan roh. Kalau dia lambang dari baptisan roh, berarti apa yang terjadi pada baptisan roh harus dilambangkan oleh baptisan air. Saya kasih contoh Saya ini kan Pak Manobe, maka saya pemuka harus sama dengan Pak Manobe, karena saya melambangkan Pak Manobe. Tapi kalau saya Pak Manobe tapi muka sama ke Pak Nubatonis, nah itu kita beda. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3, dia bilang begini, baptisan roh itu lidah-lidah seperti nyala api hinggap pada para murid. Berdasarkan prinsip hinggap itulah pendeta angkat bilang, aku membaptis kamu. Itu dia kasih hinggap di sini. Taruh di ini, otak ini, karena kita pun hidup dituntun oleh ini. Karena ada banyak orang termasuk di kaniti yang Pak Pendeta, saya kalau kiri betul, nanti bor kanan lagi. Bapak saya ini kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak, tapi kalau saya sumara Lucifer juga kalah. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Karena itu daripada kiri kanan lebih taruh Roh Kudus di sini, supaya jangan hari kiri besok ini pikiran, ini hanya pikiran begini, mau kalau tidak jaga liar. Ini yang ini. Kita bisa duduk di sini, pikiran ada di Ragnamo. Ini. Kita bisa duduk sini tapi pikiran ada pikir sebentar keluar gereja, ini mau pi korek siapa, mau pi makan. Ini di sini. Di kaniti ada. Karena itu taruh ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, kau jaga ini barang ini. Amin kok. Ingat, cara berpikir membentuk perilaku. Perilaku membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk budaya. Budaya membentuk karakter. Karena itu mustaro di sini. Begitu.
Bilangan pasal 8 ayat 7. Percikanlah kepada mereka. Tapi bukan karena pakai ini lantas kami bilang orang lain pun salah. Tidak. Supaya orang tanya kenapa kamu baptis percik, kami pakai ini landasan Alkitab. Yang lain punya mau baptis dengan cara apa? Silahkan. Karena tidak ada baptisan menyelamatkan. Yang menyelamatkan dalam pembacaan tadi dia bilang iman. Dalam itu kita berita anugerah tadi. Iman kepada Yesus Kristus. Yang darahnya dicurahkan, tubuhnya dipecahkan. Itu yang buat kita diselamatkan. Amin kok. Tidak amin juga amin. Begitu. Itu baptis percik. Terus beberapa orang bilang begini, Pak, kan waktu itu kami kecil anak, jadi kami tidak mengerti. Orang biasa bilang begitu, kecil dan tidak mengerti. Saya mau kasih tahu saudara, siapa yang bilang kalau orang besar dia lebih mengerti dari anak kecil loh? Anak kecil mana yang kalau lihat Shopee dia bilang, aduh pas. Itu terjadi di yang tua dong. Di sini ada kok tidak? Dia majelis kok jemaat. Kok majelis jemaat? Tapi itu bukan alasan yang kuat. Yang kuat ini sama saudara. Anak itu Tuhan punya. Amin kok. Jadi Tuhan titip ke kita anak-anak. Saudara tahu? Karena anak itu Tuhan punya sehingga ada keluarga-keluarga rindu sekali untuk ada anak. Tapi belum dapat. Atau mungkin tidak dapat. Karena ini bukan dari kita saja. Kalau Tuhan mau kasih, dia kasih. Karena itu Tuhan punya berarti dia titip ke saya. Sekarang saya mau tanya saudara. Titip. Anggaplah saya titip sesuatu kasih Paruni. Waktu beliau dapat itu titipan, dia saya kirim ini, saya kirim. Waktu beliau Paruni dapat itu titipan, kira-kira butuh berapa lama untuk dia kasih tahu saya, bilang Bapak saya sudah dapat ini titipan. Berapa lama? Berapa tahun baru Bapak tua kasih tahu saya? Berapa lama baru Bapak tua kasih tahu saya bilang titipan su sampai? Berapa lama? Secepatnya waktu dapat dan dapat kasih tahu bilang Bapak saya sudah dapat. Lihat kok pakai Bapak bukan tunggu babi besar. Betul, tunggu teh babi dong masih kecil baru dia pun nenek ada di Irian. Baptisan ini kan ini anak dong ini masuk sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mereka masuk di situ. Itu nanti baptis sudah yang ada menangis itu. Ini omong baptis dia ada kasih tahu dia pun mama ini. Sudah kau belum? Lihat kau baptis sudah. Tentang baptisan saudara kalau saudara baca Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan.